كتاب يا هدي مزار مسلم متعنا الله بطول حياته ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Orang tua kita Bapak Haji Malik, Pak Haji Agus, dan orang tua kita yang lain, para sepuh, tokoh masyarakat, senap DKM Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini Allah kembali beri kita kesempatan. Allah kembali berikan kita kemampuan, kemauan ya, untuk hadir di masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kita lanjut duduk beriktikaf di masjid ini mendengarkan beberapa nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hari kita pada hari ini hari yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita Arba'ina hadisan fi fadailil Quran, 40 kumpulan 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran yang disusun oleh Al-Habib Abdurrahman bin Faqih. Nah, pada subuh hari ini kita masuk ke hadis At-Tasi wal Ishrun, hadis yang ke-29. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa bi ulumihi wa ulumi syekhina fid dharain amin. Al-hadisut tasi' wal ishrun an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhil quluba tasda' kama yasda'ul hadidu idza massahul ma. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qala kasratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Rawahul Baihaqi. Nah, hadis yang pertama. Wa rawa Abu Nuaim an Ali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'anu huwad dawa. Wa rawa Ibnu Qani' an Raja'in al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istashfu bima hamidallahu bihi nafsah qabla an yahmadahu khalquhu wa bima madahallahu bihi nafsah alhamdulillah wa qul huwallahu ahad faman lam yashfihil Qur'an fala syafahullah. Intah. Nah, pada subuh hari ini kita membahas hadis yang ke-29 yang mana dalam kumpulan hadis ini ada 3 riwayat yang hampir semakna ya. Hampir satu makna, satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Nah, hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, "Inna hadhil quluba tasda." Sesungguhnya hati ini tasda, bisa berkarat. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat, kama yasdaul hadidu idza massahul ma, sebagaimana layaknya besi ketika terkena air, ya, dia bisa berkarat. Hati pun bisa berkarat. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana cara polesnya? Bagaimana cara membuatnya terang agar tidak berkarat? Bagaimana caranya wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah berkata, kasratu dzikril maut wa tilawatul Qur'an. Beliau mengatakan, jika engkau, seakan-akan diawali dengan perkataan, jika engkau ingin hatimu tidak berkarat, perbanyaklah mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Ya. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Kalau kita mau tilawah berarti kan masuknya bukan hanya sekedar membaca ya. Mengamalkan, ya, mentadabburkan dan mengamalkan. Ya. Kalau disebut tilawah berarti
tiga-tiganya ikut. Ya. Baca, tadabbur, amalkan. Gitu. Kalau qiraah belum tentu ikut tadabbur dan amalkannya, belum tentu. Kan begini, tilawah itu mana intinya adalah mengamalkan. Kalau mengamalkan, tidak mungkin orang itu sebelumnya tidak baca. Pasti sebelumnya baca dulu, ya kan? Gimana orang bisa ngamalin kalau nggak baca? Ya enggak? Kalau setelah membaca, pasti dia tahu artinya, pasti dia memikirkan. Ya, kok bisa ngamalkan tapi nggak mikir-mikir? Pasti dia mikirin dulu, baru amalin. Nah, artinya include tiga itu. Nah, untuk membersihkan hati yang berkarat, ya, caranya bagaimana? Berbanyak mengingat kematian dan juga membaca Al-Quran. Nanti membaca, tadabburkan, tilawah. Apa-apa amalkan. Ya. Nah, itulah cara untuk membuat hati kita ini agar tidak berkarat. Ya. Apa sih faedahnya? Ya. Hati berkarat dengan hati tidak berkarat. Apa bedanya emang? Ya, emang kalau hati berkarat apa urusannya? Kan gitu. Ya. Pak, kalau besi itu ya biar bisa bermanfaat digunakan. Pisau ini berkarat. Ya. Buat motong daging, ya, buat digunakan yang lain, kira-kira bisa nggak? Pisau berkarat. Ya, nggak bisa. Kalau dipakai buat motong daging nggak bisa dimakan, kena karatan. Ya. Artinya kalau pisaunya itu berkarat, ya nggak bermanfaat. Dia bisa dimanfaatkan ketika dia sudah bersih. Ya. Ketika dia sudah bersih, baru kita bisa memanfaatkan, ya, pisau tersebut. Nah, hati ini bisa mengambil sebuah manfaat ketika dia sudah bersih. Kalau ini sedang berkarat, sulit suatu faedah, kebaikan-kebaikan itu masuk ke dalam hati. Kenapa? Ya karena dia berkarat. Ya. Walaupun dia hadir ke majelis taklim, ya, walaupun dia hadir ke majelis taklim, kebaikan yang dia dengar bisa jadi keluar, masuk lewat telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Artinya nggak ada yang nyangkut ke hatinya, nggak ada. Ya. Nggak ada yang nyangkut ke hatinya. Kenapa? Berkarat, nggak bisa nyangkut kebaikan di situ. Ya. Tapi, ya, ibarat kata dia nggak pernah ke majelis taklim, jarang. Ya. Tapi dia rajin zikrul maut, ya, mengingat kematian. Artinya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah menasehati, ya, menasehati Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Dalam suatu riwayat hadis, ya, disebutkan, wahai Umar, wahai Abdullah bin Umar, ya, idza kun fid dunya ka'annaka gharib atau abirus sabil. Lalu Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, ya, kalau engkau berada di waktu sore, jangan kalian berangan-angan pasti akan sampai di waktu pagi. Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan kalian memastikan pasti akan sampai di waktu sore. Artinya kematian bisa datang kapan saja. Ya, kematian bisa datang kapan saja menghampiri kita. Tidak tahu kita sedang sakit ataupun sedang sehat bugar. Ya, ada orang baru aja main futsal, tiba-tiba meninggal, sehat bugar. Ya, ada yang tahu ajal manusia. Ya. Nah, artinya kasratu dzikril maut ini selalu waspada diri. Ya. Berupaya jangan sampai, jangan kalau saya melakukan dosa ini tiba-tiba nyawa saya dicabut, bagaimana ini? Akhirnya mau sendiri dia, nggak mau. Jangan-jangan ketika saya sedang maksiat tiba-tiba nyawa saya dicabut oleh Allah, waduh, su'ul khatimah jadinya. Ya gak berani dia. Ya. Ini yang disebut dengan
kasratu dzikril maut. Ya. Dia beramal karena memang mengharapkan keridhaan Allah fi yaumil akhir nanti. Ya, di akhirat. Dia mendapatkan mengharapkan keridhaan Allah kelak nanti di akhirat. Sehingga dia beramal. Ya. Dan ini orang-orang yang berbanyak zikir maut, bukan orang yang selalu melihat kuburan, enggak. Ya. Tapi orang yang benar-benar menyadari bahwa kehidupannya ini ya berada di tangan Allah. Kapanpun Allah mau, ya pada waktu itu juga dia akan dipanggil. Ya. Dia selalu berhati-hati. Ya. Kasratu dzikr. Kemudian tilawatul Quran, dia membaca benar-benar Al-Quran ini, dia baca, dia tadabburkan, dan dia amalkan, aplikasikan dalam keseharian. Ya. Nah, inilah orang-orang yang hatinya akan bersih. Ya. Kalau hati sudah bersih, ya, maka dia akan menjadi suatu sumber, ya, ibaratnya memori yang bisa menyimpan berbagai macam kebaikan. Ya. Bisa menyimpan berbagai macam kebaikan, manfaat, yang mana dari hati itulah nanti yang akan menggerakkan seluruh anggota tubuhnya untuk mengerjakan berbagai macam hal yang baik. Biasanya Pak, Bapak mau kemana, mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, awalnya kan ya, dalam hati kita awalnya gitu ya, mikir saya mau ini nih, baru kita kerjain kan begitu kan. Ya. Kayak kita mikir dulu dalam hati kita, saya kayaknya hari ini harus begini nih. Hari ini baru kita bergerak kan begitu. Nah, tapi kalau hati sudah berkarat, kebaikan tidak ada yang masuk, keinginan untuk berbuat baik itu nggak ada. Ya, namanya juga hati sudah berkarat, kebaikan tidak ada yang masuk, sehingga untuk keluarnya kebaikan tidak nggak ada. Ya. Nah, sehingga orang yang hatinya berkarat karena tidak pernah baca Quran, tidak pernah tadabbur Al-Quran, tidak pernah mengamalkan Al-Quran, tidak pernah zikrul maut, ya, keinginan untuk berbuat baik itu nggak ada. Ya, keinginan berbuat baik itu nggak ada. Ya, ini bahayanya nih kalau hati berkarat gitu, tuh, ya. Keinginan berbuat baik itu nggak ada. Pengen senang-senang aja, urusan pribadi sendiri, ya, urusan dunia aja gitu. Keinginan buat baiknya nggak ada. Dan itu bahayanya kalau hati berkarat. Ya. Dikasih tahu, dinasehatin, gak masuk, gak mempan. Ya, orang begitu tuh. Ya, hati sudah berkarat itu dikasih tahu, bagaimanapun, siapapun yang nasehatin gak mempan. Ya. Ya. Orang hatinya udah berkarat, kebaikan gak bisa masuk. Ya. Ada kan orang begitu, sudah capek saya ngasih itu, sampai orang tua juga udah nyerah saya dah. Ya. Udah berkali-kali saya ingatin, gak dengar juga nih orang gitu. Ya. Banyak tuh sekarang anak-anak muda sekarang. Ya. Anak-anak muda sekarang karena dari kecilnya ya sudah tidak pernah diajak untuk belajar Al-Quran, membaca Quran, SMP, SMA-nya gak bisa baca Quran. Banyak sekarang Pak. Ya. Kalau kita dulu zaman dulu makan, kalau udah sore-sore kita ke TPA baca Quran, itu kecil-kecil itu ya. Kalau maghrib itu rame di masjid, anak-anak kecil pada ngaji. Walaupun banyak bercandanya juga, tapi mau ngaji itu. Kalau sekarang mah sepi. Ya. Anak mudanya pada gadgetan semua, udah. Pada gadgetan semua, nggak ada pengajian. Sedikit. Ya. Sekolah juga yang di sekolahnya akhirnya pengajian ngaji Quran itu masuknya ke sekolah. Ya. Kalau dulu di sekolah tuh nggak ada ngaji, karena memang sorenya udah ngaji, malam kita juga ngaji, pagi juga ngaji juga. Ya. Jadi di sekolah udah nggak perlu ngaji lagi. Kalau sekarang di sekolah harus ada ngaji. Ya, kenapa? Karena
jarang sekarang ada anak-anak yang mau ngaji di sore hari, di malam hari, di pagi hari, jarang. Sehingga harus masuk di sekolah biar anak ini bisa ngaji. Nah, oleh sebab itu kalau kita nyari sekolah, ya carilah sekolah. Khususnya kalau anak-anak kita ini atau cucu kita nih berdua, ya kita punya cucu masuk sekolah SD atau MI, ya cari sekolah yang di situ ada belajar ngajinya. Ya, nyuruh anak kalau usia SMP, nyuruh anak ngaji itu susah. Ya. Nyuruh anak ngaji. Apalagi kalau udah SMA, waduh, boro-boro. So, ini mah nih ada cara nih, ada ini nih, ada aja dia alasannya. Ya, susah. Mulai dari kecil aja. Makanya disebut usia dari 0 dari 1 tahun ya, hingga usia tamat SD, ya. Itu bisa disebut sebagai golden age. Ya. Masa usia-usia emas, keemasan. Artinya di usia-usia ini benar-benar dibentengi anak-anak itu. Urusan ngaji udah selesai. Ya. Terserahlah nanti tamat SD, mau masuk SMP, mau sekolah ini, SMK, terserah udah. Yang penting udah ngaji, udah beres, udah gitu. Ya. Kita nggak perlu lagi nyuruh dia ngaji, nggak perlu lagi dia udah ini. Walaupun ibarat kata, walaupun dia nggak setelah itu nggak pernah ngaji lagi. Ya. Nanti pas dia udah remaja, baru sadar, baru dia ngaji. Itu udah mending. Ya, karena udah pernah bisa ngaji, balik ngaji lagi, paling perbaiki sedikit, gampang udah. Tapi kalau nggak bisa ngaji, udah tua baru sadar mau ngaji, susah. Ya, susah belajarnya. Belajar susah Pak? Bisa. Belajarnya agak sulit dikit. Harus punya kemauan, tekad yang kuat, baru bisa benar-benar betul. Karena kalau udah tua tuh daya ingatnya sudah berkurang, kemudian pelafalan hurufnya itu agak sulit dikit. Soalnya sudah mengakar kayak gitu. Iya, udah kaku lidahnya. Ya, diajak huruf coba huruf dot, do, keseleo giginya, rahangnya huruf dot itu. Udah tua. Ya kan? Ya coba dot, do gitu. Do tuh keseleo dia. Nah, itu udah tua belajarnya, itu dari mudah belajarnya, ya. Nah, jadi itu manfaatnya, ya. Kenapa disinggung oleh Rasulullah? Emang apa bedanya hati berkarat dengan hati bersih, tidak berkarat? Itu tadi bedanya tuh. Susah diajak baik itu kalau hati berkarat itu. Diajak baik itu susah. Bahkan jangankan keinginan berbuat baik aja nggak ada, gitu. Ya. Diajak baik susah gitu. Kalau orang begini nih, waduh ribet urusannya. Diajak baik gak bisa, apalagi keinginan untuk berbuat baik dia gak bisa juga. Hati sudah berkarat. Ya. Nah, solusinya kata Rasulullah itu tadi, baca Quran. Ya. Nah, riwayat yang kedua dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, Al-Qur'anu huwad dawa. Al-Qur'an ini penawar, obat. Tegas sudah gitu aja. Ini hanya sekedar menjelaskan saja. Sebenarnya Al-Qur'an sudah jelas terang-terang mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sudah jelas sudah itu. Saya menurunkan Al-Quran itu yang mana Al-Quran ini berisi penawar, obat, dan merupakan kasih sayang Allah bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalau orang sakit Pak, orang sakit, ya, kira-kira kasihan gak kita ngelihatnya? Ini orang sakit, ya Allah, udah berbulan-bulan sakit, kasihan gak kita Pak? Kasihan kita. Ya. Nah, Allah itu kasih penawarnya sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dikasih nih. Kalau kamu sakit ini obatnya. Sekarang kita mau enggak makan obatnya? Mau enggak kita makan obatnya? Ya kalau mau ya baca itu Al-Qur'an. Di situ obatnya. Di YouTube itu ada
saya lupa nama beliau, Dr. Mala Ali lupa itu dari daerah mana itu. Oh, dari daerah timur tengah. Coba baca doang itu doang. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dimasukin tangannya ke dalam mulut orang anak-anak bisu. Nah, saya sering bisa lihat ya videonya tuh. Udah tepok-tepok kepalanya, bisa bicara itu orang. Ya. Dan itu banyak sekali pasiennya yang berhasil. Ya. Dibacain ayat Quran. Dibacain wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dimasukin tangannya ke situ. Enggak lama itu bisa bicara itu. Ya, ruqyah pakai Al-Qur'an. Ya. Ini disebut dengan beberapa ulama-ulama tafsir, dalam beberapa tafsir menyebutkan maksud firman Allah di sini wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Syifa di sini bukan hanya obat hati, tapi lil abdan, juga untuk badan. Ya. Bukan cuma untuk hati di sini, tapi juga lil abdan. Nanti di bawah ada sedikit tambahan penjelasan. Warawa Ibnu Qani an Raja al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istashfu bima hamidallahu bihi nafsa. Carilah kesembuhan dengan apa yang Allah memuji dirinya dengan hal tersebut. Qabla ayyahmadahu khalqu, sebelum makhluknya memuji Allah. Ya. Wa bima madaha bihi nafsahu, dan dengan apa yang Allah memuji dirinya. Apa itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa di sini? Sebagian ulama memaknai maksud alhamdulillah di sini yakni surah Al-Fatihah. Alhamdulillah surah Al-Fatihah. Wa qul huwallahu ahad, dan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas. Faman lam yashfihil Qur'an, barang siapa yang dia tidak bisa disembuhkan oleh Al-Quran, la syafahullahu, berarti Allah tidak akan menyembuhkan penyakitnya. Artinya Al-Quran ini pasti akan memberikan kesembuhan untuk dirinya. Ya, pasti akan memberikan kesembuhan untuk dirinya. Minimal Pak, walaupun penyakit zahirnya tidak sembuh ketika dia suka baca Quran, tetapi penyakit hatinya, gundah gulana, gelisah, kekhawatiran dan lain sebagainya hilang semua. Dia tetap tenang menghadapi penyakitnya yang dia alami pada saat ini. Ini kalau orang baca Quran. Kan banyak orang gitu Pak, pas diponis sama dokter, wah bapak ini kena ini nih, kena kanker, udah stadium 4 ini. Wah kaget dia, terganggu jiwanya, goyang dia, gelisah dia, gak bisa tidur, pikirannya kemana-mana. Ya. Sehingga seharusnya ya, ini penyakit masih bisa diobati. Ya, ini penyakit belum terlalu parah. Ya. Masih ada harapan. Tapi karena gangguan jiwanya sudah sudah luar biasa ya, sehingga kejiwaannya, sehingga dia makan aja nggak semangat, hidupnya udah nggak semangat, ibadah nggak semangat. Kenapa? Gangguan jiwanya tuh, nah, psikolognya udah berubah jadinya, ya, terganggu. Akhirnya apa? Mempercepat ajalnya sendiri. Ya, memang Allah sudah tentukan ajalnya sekian. Ya. Tapi ada, ingat ya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala melakukan atau mewujudkan sesuatu itu sesuai dengan sunnahnya. Sesuai dengan sunnahnya. Ya. Sunnahnya itu artinya sesuai dengan hukum Allah. Ya. Contoh nih ya. Ini ayam jantan usianya baru 5 bulan. Sehat nih ayam. Seharusnya secara logika dan juga pada lumrahnya
ayam sehat, nggak apa-apain, harusnya masih hidup ya kan gitu. Harusnya masih bisa hidup sampai besok, sampai seminggu depan gitu. Dipotong kepalanya, lepas itu kepalanya, mati nggak? Karena secara hukum Allah ya kalau udah kepalanya lepas sudah ya mati, gitu. Ya, walaupun pada saat itu dia sehat gitu. Tapi karena hukum Allah, ketika kepala lepas, ya udah mati. Ini namanya takdir. Ketentuan Allah sudah jatuh pada dia pada saat itu juga. Ketika kepalanya putus, ketentuan Allah mati pada saat itu. Ya, itu di situ disebutkan ajalnya udah selesai, udah sampai masanya. Ya, bukan berarti sebenarnya belum ajalnya ini, cuma karena dipotong doang kepalanya ini jadi mati dia. Sebenarnya belum ajalnya. Ya memang sudah ajalnya itu waktunya sudah, ajal itu artinya waktunya. Ya, karena sudah kepotong sesuai dengan sunnatullah, artinya ya kalau hukumnya sudah seperti itu, kok kepala sudah lepas terpisah dari jasadnya ya mati. Sebagaimana ketika api dinyalakan, taruh kertas di situ, ya kertas terbakar, itu hukum sunnatullah. Ya. Itu namanya takdir Allah. Sesuai hukum Allah, ketika kertas dibakar, kertasnya kering, ya terbakar, itu hukum sunnatullah. Ada yang dibakar tidak bisa terbakar, itu bisa jadi ma'unatullah. Di sana ada pertolongan Allah. Ya. Di sana ada pertolongan Allah, sehingga hukum yang tadinya sudah ditetapkan oleh Allah dibatalkan oleh Allah. Seperti apa? Nabi Ibrahim dibakar, nggak kebakar dia, kedinginan malahan. Apakah di sini hukum Allah api membakar itu tidak terjadi? Terjadi, tetapi Allah memberikan pertolongannya pada saat itu. Ya, karena itu maksudnya. Ya. Nah di sini Rasulullah mengatakan, carilah kesembuhan dengan apa yang Allah memuji dirinya dengan hal tersebut. Apa dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji dirinya? Nah, di dalam surah Al-Fatihah, di situ pujian ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu semua pujian kepada Allah. Ya, pengagungan kepada Allah. Nah, jadi disinilah dipahami oleh sebagian ulama. Ya, oh kalau begitu ya kita bisa meruqyah orang, ya, membacakan ke air, bacakan ke orang yang sedang sakit, bacain Al-Fatihah. Makanya ya tidak heran sering kita lihat ya ada orang sakit, ayo kita bacain Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Ya gitu ya. Sering nggak gitu, Pak? Nah ini riwayat tadi. Ya. Walaupun ini hanya sebagian yang disebut oleh Rasulullah, ya. Artinya hanya Al-Fatihah yang disebutkan dan Qul huwallahu ahad di sini yang simple. Artinya rata-rata orang pasti hafal. Hafal nggak Pak Al-Fatihah? Ya hafal lah, kalau sholat mah pasti hafal. Qul hu hafal nggak? Ya paling gampang itu, surah paling gampang Qul hu itu. Ya, masih gampang daripada An-Nas. Kalau An-Nas kadang-kadang masih kepuntal-puntal kayak gitu. Al-Falaq maksudnya kayak puntal. Kalau Qul hu orang semua hafal. Ya. Simple ya. Allah Rasulullah sebutkan ini surah Al-Fatihah dan Qul hu. Ya. Bacakan kepada orang yang sakit dengan memohon kepada Allah kesembuhan. Ya. Insyaallah Allah kasih kesembuhan. Ya. Tapi ingat nanti ada penjelasan di bawah sini. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Fal Qur'anu shifa'un lil qulub walil abdan. Nah, kata beliau ini Al-Habib Abdurrahman bil Faqih, Al-Quran ini syifa'un lil qulub, penyembuh bagi hati, wal lil abdan, dan untuk badan. Ya. Untuk badan. Qala Allah Ta'ala wa syifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dalam surah Yunus. Al-Quran syifa', penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada, sodrun dada, artinya hati. Wahudan wa rahmatul lil mu'minin, petunjuk serta kasih sayang rahmat Allah dari Allah untuk orang-orang mukmin.
Dalam ayat lain surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Jelas. Ya. Allah nggak mungkin bohong, ya kan gitu. Dan Allah di sini menyebutkan syifaun. Syifaun itu ya dalam tata bahasa Arab nakira. Nakirah dia. Nakirah itu artinya umum. Obat apa saja dan sakit apa saja. Kan gitu. Tidak tertentu penyakitnya apa. Penyakit itu kan banyak. Ada penyakit hati, ada penyakit badan. Kan gitu. Itu masuk semua dong kalau gitu. Ya. Wadzalika ala qadri quwwati imanil qari. Nah, ini yang penting nih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesembuhan itu kepada orang tersebut, baik itu penyakit hati atau penyakit badannya. Dzalika ala qadri quwwatil qari, quwwati imanil qari, sesuai dengan kadar keyakinan dan keimanan orang yang membacanya. Kita baca Fatihah, tapi kita kurang yakin kepada Allah. Ya, kurang mempan, artinya kurang mujarab. Ya. Tapi walaupun hanya sekedar suratul Fatihah, dia baca itu suratul Fatihah dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, maka itu menjadi barat kata kita obat paten itu mah. Ya. Sembuh insya Allah dengan izin Allah. Ya. Jadi ala qadri quwwati imanil qari wal mustashfi. Ya. Sesuai dengan keimanan, nah, qadar kuatnya iman orang yang membaca dan orang yang mustashfi, orang yang mau diobatin. Ya. Kalau masih ragu, emang Quran masa bisa sih Quran mengobati? Enggak mungkin kayaknya dah. Ya, walaupun berjus-jus dia baca enggak bakal. Ya. Di sini dulu ada cerita, ya. Ada maling, Pak. Ada maling dikejar-kejar, diuber-uber. Ya, ketahuan dia, diuber-uber dia. Ngumpet dia di belakang pohon pisang. Ternyata di belakang pohon pisang di depan itu ada majelis taklim. Kebetulan kiainya lagi membahas bismillah. Barang siapa yang membaca bismillah dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dia inginkan Allah kabulkan hajatnya. Baca bismillah, amalkan beberapa ratus kali. Kebetulan padahal dia lagi ngumpet, tapi dia dengerin tuh, denger dia. Ketahuan, lari lagi dia, dikejar lagi dia, sampai mentok di depannya ada sungai yang dalam. Mau nyebrang bagaimana ini? Hanyut gitu. Akhirnya mentok dia, nggak ada tempat untuk lari lagi, sudah dikepung. Ingat dia tadi, dia waktu ngumpet dengar, barang siapa yang membaca bismillah dengan keyakinan yang kuat kepada Allah, maka apa yang dia inginkan dikabulkan oleh Allah. Dia baca itu bismillah, dia nyebrang, berjalan di atas air. Nyebrang ke sana. Akhirnya apa? Orang yang ngejar apa? Orang yang ngejar, waduh, punya sihir ini. Orang itu, Pak, orang kalau udah kepepet ya, orang kepepet takut ya. Orang udah kepepet memohon kepada Allah, Allah kabulkan hajatnya. Karena orang itu ketika kepepet harapannya cuma satu gitu. Itu kenapa? Kenapa kalau kita lagi kadang-kadang nih, ya, kita ini kadang berdoa tapi nggak dikabulkan. Tapi pas waktu kepepet kita berdoa dikabulkan. Apa bedanya? Ketika kepepet berdoa sering Allah itu kabulkan. Tetapi ketika berdoa biasa Allah kok perasaan kita nih dalam kesannya belum dikabulkan oleh Allah. Ya, kenapa ceritanya? Nah, orang kalau kepepet itu harapannya hanya satu. Ya, orang kalau kepepet itu harapannya cuma satu. Apa yang dia pikirkan itulah harapan dia. Orang kepepet nih nggak ada lagi yang lain. Ya, disitulah dia benar-benar pasrah, benar-benar mengharap kepada yang dia pikirkan pada saat itu. Kalau dia pikirkan adalah Allah, dia benar-benar berharap kepada Allah. Sehingga Allah kabulkan. Karena ketika dia berdoa, dia benar-benar mengharap kepada Allah. Tapi pada biasa kesehariannya ketika berdoa, ya biasa-biasa aja. Kayak biasa, kayak rutinan aja baca doa.
Dalam hatinya tidak ada mengharap benar-benar penuh kepada Allah. Ya, itu bedanya doa orang yang sedang kepepet sama yang enggak kepepet. Kalau kepepet itu benar-benar dia mengharap kepada Allah. Kita kejepit banget ini, kita berdoa benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ benar-benar Allah kasih. Ada jemaah nanya, "Ustadz, saya ini udah lama berdoa begini. Tapi perasaan saya kayaknya belum dikabulkan oleh Allah. Saya nggak tahu Allah mengabulkan seperti apa. Tetapi kenapa ya? Pas saya lagi kepepet, saya mohon kepada Allah, kayak cepat gitu diabulkan. Ada aja. Lagi kepepet ini kan nggak ada duit ini. Tiba-tiba ada yang datang anterin duit, kepepet. Berdoa kepada Allah, ada yang datang bantuin. Ya. Dan itu kadang sering terjadi dalam kehidupan kita ya, gitu. Kadang terjadi gitu tuh. Pas lagi kepepet, ya Allah, ada yang datang bantuin. Nah, kenapa? Karena ketika kepepet itulah harapan satu-satunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini benar-benar fokus meminta kepada Allah pada saat itu. Ya. Nah, kalau bisa kondisi kita berdoa setiap hari itu seperti kondisi kayak orang kepepet gitu. Ya, artinya dia benar-benar berdoa itu harapannya benar-benar kepada Allah. Nah, orang yang membacanya itu ya, karena dia, dan disebut kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kuwatul dhimmah. Kuwatul dhimmah itu keyakinan yang kuat. Hal sepele dia baca dengan keyakinan yang kuat, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang dia yakini. Orang dulu kita jatuh nih, nenek saya sering tuh. Saya jatuh, lutut berdarah. Sini. Panggil sama dia. Diludahin. Gitu. Tahu baca apa gitu. Diludahin. Gak lama kering tuh luka. Cepat keringnya. Kalau sekarang Pak, anak-anak kita jatuh, kita kasih betadin, lama banget baru sembuh. Ya. Mana mempan betadin sama luda? Orang zaman dulu luda doang kan ya. Gitu. Kadang-kadang sering juga tuh. Nenek saya tuh kalau ini sakit, diambil daun pucuk daun jambu batu, dikunyah-kunyah sampai halus, dihembur gitu kayak ini. Ya, disimburin ke luka. Cepat kering, cepat sembuh. Ya. Orang-orang dulu keyakinannya kuat. Nah, ini tadi nih. Kalau kita ingin menjadikan Al-Qur'an sebagai ruqyah, pengobatan, harus kuat-kuat dulu yakinnya kepada Al-Qur'an, kepada Allah. Barulah kemudian Allah berikan kesembuhan itu atau sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Ada mau ditanyakan? Jelas kira-kira ya. Ya. Baik, cukup kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini sedikit menambah keyakinan kita ya dengan Al-Qur'an ya. Kalau bisa sih ya, jangan sedikit, banyak nambahnya ya, ditambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan Al-Qur'an ini kadang-kadang kita ini Pak, ketika membaca nasihat dari Al-Qur'an seakan kayak nggak mempan. Tapi pas orang lain yang nyampein mempan ya gitu. Padahal sebenarnya Al-Qur'an sudah. Artinya tanpa kita dengarkan riwayat-riwayat ini pun ya, riwayat-riwayat dia cukup dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah. Kita harusnya sudah yakin bahwa Al-Qur'an ini adalah syifa. Ya. Tapi ya itulah, orang itu merupakan sudah fitrah manusia. Kadang-kadang orang itu kalau nemu bacaan belum terlalu yakin. Tapi kalau ada ucapan atau pesan dari orang yang kita segani, misalnya ya dari kiai atau orang yang berkarisma tinggi, pesannya cuma sedikit tapi benar-benar diingat itu. Benar-benar dia ingat. Ya mudah-mudahan keyakinan kita terhadap Al-Qur'an ini semakin bertambah. Ya, keyakinan kita untuk membaca Al-Qur'an semakin kuat, sehingga hal itu akan membuat hati kita semakin bersih. Ketika hati sudah bersih, Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan mengamalkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Al-hadina wa qulinatin sunnah wa hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة فرج الهم كاشف الغم يا من يغفر يغفر ويرحم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد وارحم أمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبنا من رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله